Shalom. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Digital Akan melakukan wawancara terhadap pedagang asongan mengenai manajemen keuangan yang dilakukan di dalam usaha mereka. Dan ini dia videonya. Halo, selamat sore Bu. Saya dari Universitas Pancabudi mau melakukan wawancara mengenai manajemen keuangan dari dagangan Ibu. Perkenalkan, nama saya Mary Kristina Simanulang dengan Ibu Rini. Oh, Ibu Rini ya. Saya minta waktunya, boleh Bu? Sementara. Oke. Ini saya mau bertanya, berapa modal penjualan sehari-hari dari dagangannya Ibu? Modalnya nggak tahu karena kita kan reseller. Oh, reseller ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah ini pekerjaan satu-satunya Ibu? Iya. Pekerjaan satu-satunya. Pekerjaan satu-satunya. Oke. Ini sejak kapan Ibu berjualan di tempat ini? Sebelum bulan puasa, sebulan sebelum puasa itu tahun ini. Oh, sebelum puasa tahun ini. Oke. Berarti bulan 2. Ada 10 bulan lah ya Bu, kurang lebih. Iya, adalah 9 bulan. Oh, 9 bulan ya Bu. Oke. Bagaimana Ibu mempertahankan pelanggan dan menjaga reputasi terhadap penjualan Ibu? Ya, kita harus ramah. Produknya ya baru terus. Oh, berarti ramah sama mengusahakan bahwa produknya itu yang terbaru begitu ya Bu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Ibu dalam menjalankan usaha Ibu ini? Kalau kaki 5 hujan ya. Hujan kendalanya. Berarti yang menjadi tantangan dalam melakukan penjualan ini hujan lah ya Bu ya. Oh, oke Bu. Ini Ibu melakukan penjualan ini melakukan pembukuan Bu? Iya, melakukan pembukuan. Pembukuan. Ada barang stok, barang masuk, barang retur. Barang retur itu misalnya entah ini plastiknya kayak gini kan, masih bagus isinya, cuman plastiknya kan agak buram gitu, diganti. Jadi ini diganti, masuk barang retur, diganti plastiknya. Oh, berarti melakukan pembukuan lah ya Bu. Berapa keuntungan bersih yang didapat dari usaha ini Bu? Kan Ibu melakukan pembukuan tuh, berarti diketahui dong berapa kira-kira keuntungan dari penjualan Ibu ini? Kalau untungnya dari omset yang laku aja dikalikan. Kira-kira berapa dulu? 90 ada. 90.000 per hari? Oh, kalau tidak 70, 90 lah ya per hari. Bergajilah kita sesepi-sepinya 50.000 satu hari. Sesepi-sepinya. Oh, berarti gaji yang didapat dari sini 50.000 untuk penjualan sekitaran 70 sampai 90 ya Bu. Oh, begitu ya Bu? Iya, untung. Oke, kira-kira seperti itu Bu yang kami pertanyakan atas waktunya yang Ibu berikan dan jawaban yang Ibu berikan kepada kami sangat membantu. Terima kasih ya Bu. Yang pertama itu berapa modal penjualan sehari-hari? Modalnya 300. 300.000. Oke, pertanyaan kedua, pekerjaan ini satu-satunya punya Abang atau ada yang lain? Satu-satunya apa ya Bang? Oke, pertanyaan yang ketiga, sejak kapan Abang mulai usaha ini atau sudah berapa lama? Sudah sekitar 8 bulan. 8 bulanan. Oke, pertanyaan yang keempat, gimana mempertahankan pelanggan dan menjaga reputasi penjualan ini? Ini kurang tahu juga ya. Ya mana? Ya mana? Misalnya dengan buat variasi baru atau kreasi yang baru gitu. Ya mungkin juga kayak gitu. Oke, pertanyaan yang kelima, apa tantangan usaha Abang dalam menjalankan usaha ini? Tantangan utamanya. Kalau ada saingan, itu tantangannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang menggunakan pembukuan dalam membuat laporan? Kalau pembukuan nggak ada. Nggak ada pembukuannya. Oke, selanjutnya, berapa keuntungan bersih yang didapat dari usaha yang dijalankan? Sekitar 200. 200. Oke, makasih ya Bang. Selamat sore Bu.
Selamat sore juga. Saya dari mahasiswi Pancabudi. Saya ingin mewawancarai Ibu mengenai manajemen keuangan pada penjualan usaha Ibu ini. Kalau detailnya, saya kan ini usaha anak saya ya. Saya hanya menjaga. Ya lumayan lah gitu. Ya, Sehari-harinya lumayan gitulah. yang pertama, modal penjualan Ibu sehari-hari itu berapa kisarannya? Saya kurang tahu karena dia yang mengkelolanya. Jadi ibu hanya menjualkan aja. Nah, gitulah. Terus kalau pekerjaan, apakah hanya ini pekerjaan Ibu satu-satunya? Iya, setelah Covid saya inilah menjaga jualan anak saya. Tadinya saya menjual pakaian. Oh gitu. Terus udah berapa lama Ibu usaha ini? Udah ada lah 4 bulan. Iya. Bulan. Terus gimana sih cara Ibu mempertahankan pelanggan? Ya kita ya rasanya lah. Rasa kita jaga gitulah. Terus tantangan utama Ibu kalau lagi jualan itu apa, Bu? Kayaknya ya nggak ada tantangannya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kita bersyukur aja kan gitu. Terus pada usaha ini Ibu melakukan pembukuan nggak? Mungkin anak saya melakukannya karena saya pulang saya kasihkan sama dia ini pendapatannya gitu. Lalu dia lakuin pembukuan? Iya, anak saya lah mengapai apanya. Ya udah Bu, gitu aja wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Kak, ini pertanyaan pertama, berapa modal penjualan kakak sehari? Sehari itu 300.000. Itu 300.000 per hari. Untuk anda buahnya udah semuanya ada kejunya. Oh, itu semua. Lanjut pertanyaan kedua, apakah ini pekerjaan kakak satu-satunya atau ada yang lain lagi? Satu-satunya. Satunya ini. Biasanya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 10 Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Ke pertanyaan ketiga, sejak kapan kakak udah berjualan ini smoothies? Udah kurang lebih 6 bulan. Berarti baru-baru aja. Lanjut pertanyaan keempat, gimana cara kakak mempertahankan pelanggan dan menjaga reputasi? Dari kualitas. Maksudnya itu kualitas buah-buahnya gitu ya? Buah-buahnya yang bagus, yang segar, dari kualitas semua. Lanjut ya kak, apa tantangan yang kakak hadapi dalam menjalankan usaha? Tantangan tuh maksudnya kayak persaingan gitu. Oh, nggak ada sih. Walaupun di situ ada mixu tapi Ya tetap dijalani aja. tetap jalani aja ya. Lanjut ya kak, ini pertanyaan wajib sih. Apakah kakak menggunakan pembukuan dalam bisnis ini? Menggunakan pembukuan. Itu bisa kasih contoh nggak kak? Kayak misalnya mangga tuh berapa satu hari keluarnya, pokat itu dicatat semuanya. Karena kan harus ada memang pembukuannya. Oh iya benar. Lalu kan kakak ini menggunakan pembukuan ya. Berapa keuntungan bersih yang kakak dapat dari usaha ini? Tergantung sih. Tergantung misalnya per hari kira-kira berapa ya? 200.000. 200.000. Sedikit 100. Nah, itu kan kita nggak bisa kayak apa ya? Nggak bisa kita tekanin juga karena kan juga sendiri. Kalau kita jualan sama orang baru harus ngepres kan berapa hari harus dijual gitu. Ini bukan franchise gitu ya? Ini buka sendiri? Buka sendiri. Makasih ya kak untuk wawancaranya. Oke, dengan kakak siapa kak? Penny ya? Iya. Oke, kak izinnya mau mewawancarai tentang usaha ini ya. Oke, yang pertama, berapa sih modal penjualan sehari-hari ini kak? Modal pendapatannya atau apanya? Modal yang buka ini? Kurang tahu juga kalau Kurang dari tahu sini. ya. Kalau omsetnya Omsetnya? 300-an kalau paling rani. Oh, 300-an ya.
Kalau apakah ini pekerjaan satu-satunya kakak atau ada kerjaan lain? Kerjaan satu-satunya. Satu-satunya ya. Oke, tapi sejak kapan sih ini usahanya berjalan? Baru aja bang, kayak nanti Baru ini aja. setahun. Tahun ya. Oke, terus bagaimana sih kakak mempertahankan pelanggan untuk menciptakan reputasi ini? Harus kayak mana ya? Kurang tahu juga sih bang. Tahu juga ya. Oke. Terus apa sih tantangan utama yang dihadapi pedagang dalam menjalankan usaha ini kan? Harus cepat juga buatnya, soalnya ini kan tipis juga kan. Tipis juga ya. Ya, jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, terus nih, apakah kakak menggunakan pembukuan dalam suatu usaha ini? Iya bang. Iya ya. Iya. Oke. Dan jika tidak menggunakan pembukuan ini, bagaimana secara untuk alatnya yang diberi? Maksudnya bang? Nah, ibaratnya sehari-hari ada nggak dibuat pembukuan? Dibuat. Pasti ya. Bukunya, iya. Oke. Nah, dan lumayan nggak buka usaha ini? Lumayan juga bang. Lumayan ya. Jadi per hari dapat berapa kira-kira? 300 kalau kami. 300. Satunya? Apa ya bang? Kalau satunya Satunya harganya ya 3.000-an sampai 3.000. 7.000-an. Berarti pendapatannya per satunya berapa? Per satunya tergantung Tergantung ya. harganya Paling beli 1.000 berapa aja, itu iya. lah ya. Oke. Oke, terima kasih ya Kak Iya. udah diwawancarai. Oke. Selamat sore Bu. Ya, sore. Saya dari mahasiswa Universitas Pancabudi. Saya ingin mewawancarain Ibu. Apa Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Dengan Ibu siapa saya berwawancara? Tika. Bu Tika. Bu, saya ada 7 pertanyaan. Yang pertama, berapa modal penjualan Ibu sehari-hari? Kalau modal kotornya itu sekitar 700.000. Itu udah semua. Modal kotornya 700.000 Iya. ya itu sih. Kalau pendapatannya dari modal 700.000 itu kita bisa dapat 1,5 juta. Berarti 50-50 dia. Iya. Dengan modal segitu pendapatannya pun segitu dia untuk keuntungannya. Pas ya, nggak lebih nggak Iya. kurang. Lanjut ya Bu, pertanyaan kedua, apakah ini pekerjaan satu-satunya buat Ibu? Enggak ya? Kalau pagi usahanya sarapan, ini cuman usaha pendamping. Oh, dampingan ya? Malam aja, karena kan daripada tempatnya kosong kan lebih baik Ditambahin usaha ya? Selanjutnya Bu, sejak kapan atau sudah berapa lama Ibu buka jualan ini, usaha ini? Kalau usaha yang umum yang aslinya udah 12 tahun, tapi kalau ini baru setahun setengah. Baru setahun setengah ya? Bakso ini? Iya. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mempertahankan pelanggan dan menjaga reputasi? Dengan cara menjaga kualitas rasa sama cara kita melayani pelanggan dengan keramahan. Berarti dengan bumbu yang biasa Ya, segitu yang nggak boleh berubah gitu. Oke. Terus tuh, apa tantangan utama yang dihadapi oleh pedagang dalam menjalankan usaha? Ya itu kan kayak kita nih kan masyarakat tuh pendapatannya kadang kan kayak ada bulan tua, ada Tanggal jadi tua, tanggal mudanya ada jadi ya? iya, jadi di situlah naik turun dia. Nggak berarti dia bertanggal itu ya? Ya nggak juga sih, tergantung juga kadang cuaca juga kan, kalau hujan agak musim cuaca juga ya. Oke Bu, apakah Ibu menggunakan pembukuan dalam bisnis itu? pasti Pasti. Karena kan kalau bisnis itu ibaratnya kalau nggak ada manajemennya kan susah juga berkembang kan. Iya. Nanti Ibu memakai pembukuan ya di jualan Ibu. Berapa keuntungan bersih yang didapat dari usaha yang Ibu jalani? Itu pendapatan gimana? Sebulan kah, seminggu kah, atau per harinya? Kalau per hari berapa? Kalau per hari, kalau keuntungan bersih 400.000. Itu udah semua, udah gaji karyawan. Berarti itu
400.000 udah bersih sama Ya. ibu. Kalau per minggunya Kalau per minggu dia rata-rata ya kalau misalnya karena kan usaha ini kan nggak tiap hari rata gitu kan. Kadang ada 200.000 satu hari, kalau pas sepi kadang 300.000, paling enggak 1,5 juta lah. 1,5 juta. Itu ibarat seminim-minimnya. Itu seminggu. Terkecil. Kalau per bulannya berapa? Kalau per bulan mau sampai 8-9 juta. Sampai 9 juta itu bersih ya. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Cukup segini aja pertanyaan. Permisi Kak, selamat sore. Aku di sini, namaku Novel Sayan. Bisa izin wawancara Kak? Ya bisa. Kak, ini untuk modal penjualan sehari-hari berapa Kak? Kira-kira? Sekitar 800-an juga. 800.000 ya? Ini kerjaan kakak satu-satunya atau ada kayak kerjaan lain juga kakak? Ini kerjaan salah satunya sih. Satu-satunya ya Kak? Kakak jualan ini udah berapa lama Kak? Jaga kebab? Udah mau 2 tahun juga. Udah mau 2 tahun. Untuk mempertahankan reputasi tempat ini tuh kira-kira kayak mana Kak? Jadi lebih ke ngadakan promo sih, mempertahankannya. Berarti lebih ke promo ya untuk ngapain citra baiknya sama apa? Kalau kayak tantangan utamanya saat jualan ini kayak mana Kak? Selama kakak kerja di sini? Lebih apa sih ya? Sepi pendapatan sih tantangannya itu sih sepi. Lagi sepi banyak, mungkin lagi di tanggal tua kali. Oh berarti cuman sepi aja ya Kak? Kakak kayak ngelakuin pembukuan kakak dalam bisnis ini, artinya kayak dicatat atau apa gitu? Iya ngelakuin jualan. Dicatat ya Kak? Iya dicatat. Itu Kak keuntungan bersihnya kira-kira berapa Kak per hari atau per bulannya gitu? Kalau per bulan tuh sekitar 8 atau 10 juta juga sih ada. Oh 8-10 juta itu Bersih, ya. udah kayak termasuk yang kadang sepi kadang rame juga? Iya. Kalau sepi dia lebih di bawah itu lah. Oh iya ya oke, makasih ya Kak. Permisi Kak, saya Syahdan Nur Rivalda dari Universitas Pancabudi ingin mewawancarain Kakak tentang penjualan sehari-hari. Pertanyaannya pertama, berapa modal penjualan sehari-hari Kakak? Kalau terkait dengan modal, saya kurang tahu karena saya cuman pekerja di sini. Oh, oke. Yang kedua, apakah ini pekerjaan satu-satunya Kakak? Kalau terkait yang itu, ini memang pekerja satu-satunya saya karena selain sebagai mahasiswa saya juga bekerja, jadi ini kerjaan sampingan aja. Oke. Yang ketiga, sejak kapan dan sudah berapa lama Kakak bekerja di sini? Kurang lebih kalau bekerja di sini udah 4 bulan. Yang keempat, bagaimana Kakak mempertahankan pelanggan dan menjaga reputasi? Untuk mempertahankan pelanggan biasanya kami melalui produk ya. Produknya harus lebih bagus, rasanya itu nggak berkurang meskipun udah lama dijual. Maksudnya itu meskipun penjualannya itu kayak mana? Kalau penjualan biasanya kan kalau orang jualan tuh produknya itu makin lama rasanya makin berkurang. Ini kami tetap mempertahankan cita rasanya agar tetap sama. Jadi pelanggan-pelanggan kami yang udah ada dari awal itu tidak lari dari kami. Oke, yang kelima, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Kakak dalam menjalankan usaha? Terkait dengan tantangan utama dalam jualan dimsum, tentu saja yang pertama itu penjualan-penjualan yang lain. Kan sini juga banyak dimsum-dimsum yang lain seperti dimsum Juragan yang di depan Royal Prima. Nah, jadi itulah tantangan utama kami. Oke, terima kasih Kak karena udah mau diwawancarai sama saya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Saya mahasiswi dari Universitas Pancabudi, ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke Pak, kita mulai ya Pak. Ya.
Pertanyaan yang pertama, berapa modal penjualan Bapak sehari-hari? Modalnya kira-kira 300 lah. 300.000 dalam sehari ya Pak? Iya. Apakah ini pekerjaan satu-satunya yang Bapak lakui? Iya. Sehari-hari ini aja. Sejak kapan atau sudah berapa lama Bapak berjualan? Kita di sini sekitar 6 tahun lah. Udah 6 tahun ya Pak ya? Tahun. Iya 6 tahun. Bagaimana Bapak mempertahankan pelanggan dan menjaga reputasi penjualan Bapak? Kita harus ramah, satu. Yang keduanya rasanya jangan berkurang, tetap enak gitu. Ya pokoknya kita ramah lah sama pelanggan. Berarti bahan-bahan tidak ada yang dikurangi sesuai dengan yang resep Bapak ya? Ya nggak ada. Pokoknya lengkap lah resep-resepnya. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menjalankan usaha Bapak? Tantangannya seperti hujan lebat, kan otomatis orang kan sepi pembeli, ya sepi lah, ya nggak seperti kita dapat pemainnya 200 hujan, nanti yang kalau hari ini bisa lebih 700 gitu. Berarti tantangannya termasuk tentang cuaca ya Pak ya? Cuaca lah, kalau hujan lebat siapa yang mau keluaran gitu. Kita dagang makanan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak menggunakan pembukuan dalam bisnis? Enggak. Saya kalau nggak pakai pembukuan, saya kalau belanja gitu nanti pemain dapat 800, belanjanya 3,5 ya untungnya 3,5 gitu. Kita simpan gitu aja, nggak ada pembukuan. Oke, jadi nggak ada pembukuan ya Pak ya? Diceleng aja lah gitu. Pertanyaan terakhir Pak, Bapak kan nggak pakai pembukuan. Apakah dengan tidak menggunakan pembukuan usaha tersebut berkembang? Maksudnya gimana itu? Ya kan Bapak nggak pakai pembukuan kan Pak? Iya. Apakah dengan tidak memakai pembukuan usaha Bapak berkembang? Enggak. Nggak ngerti aku ya, gimana bilangnya ya? Kalau misalkan ada nih orang pakai pembukuan, usaha dia tetap berkembang. Kalau Bapak kan nggak pakai pembukuan, apakah jalan terus usaha Bapak? Oh gitu, ya jalan lah terus. Yang penting usaha tadi kan dengan modalnya, penting modalnya di 300. Pokoknya 300 itu tak pari lah gitu, nggak ada. Pokoknya 300. Paling nanti sepi-sepinya balik modal, gitu-gitu aja lah. Bagaimana caranya Pak? Coba Bapak beri alasan Bapak nggak pakai pembukuan. Alasannya nggak pandai gitu. Memang nggak pernah pakai pembukuan aku, gitu aja. Berarti Bapak kurang paham tentang pembukuan manajemen ya? Iya, kurang paham. Pokoknya saya bilang kan pokoknya dapatnya 700, besok belanja lagi 3,5, udah dapat segitu udah. Itu untungnya 300.000 Pak. Terus itu keuntungan dalam sehari itu berapa ya Pak? Ya sehari-hari ini kadang dapat 300, sama ya kan usaha dagangan ini kita nggak tentu, dapat kadang 100. Nanti besok-besoknya lebih dari 100, 300, 400, 500. Namanya dagang kan, nggak tentu. Oke Pak, sekian. Macam rezeki harimau. Oke Pak, sekian ya pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama aku Lutfi Siraginda, aku dari manajemen keuangan dari Universitas Pancabudi. Jadi ini aku mau tanya nih Om sama Om tentang penjualan Om ini lah, manajemen keuangan penjualan Om ini. Nah, pertanyaan pertama itu, oh ya, boleh kenal dulu nama Om siapa? Usit. Bapak Usit. Oke. Om udah lama nggak sih dagang ini, udah berapa lama? Kalau dagang ini baru hampir 2 bulan. Oh masih baru ya Om? Baru, karena kan istri saya, anak saya sebulan ini kan kosong. Ini udah pakai aki. Iya. Jadi awalnya nunggu anak istri saya bantu nungguin dia sini. Sini kosong, daripada nunggu aku buka lapak aja lah, saya bilang kan, gitu kan. Pulang kerja itu jam 5 baru buka ini. Oh jadi ini adalah
usaha sampingan Ya, gitu benar, ya. sampingan. Oke. Berapa modal penjualan sehari-hari tuh? Kalau modal tergantung hari ya. Iya. Kalau hari Minggu kadang lebih besar. Kalau hari biasa paling kalau modal kita bisa sampai 300-400. Nah, 300-400. Dan itu tema pasarnya juga ya. Karena kalau hari pertengahan middle week ya, pertengahan minggu itu agak-agak sepi lah. Tapi kalau udah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu mulai kamu Biasanya kalau weekend ya. Ya. Kan pertanyaan kedua udah kejawab tuh, kayak ini pekerjaan sampingan Om ya berarti. Terus sejak kapan jualannya juga tadi udah terjawab. Baru 2 bulan berarti masih baru aja. Terus gimana cara Bapak promosi untuk penjualan ini gitu? Nah, kalau promosi sebenarnya kita nggak mau booming dulu ya. Pertama kan kita lihat di rasa dulu kan, karena ini kan jadi siomay. Siomay itu kan yang utama kan di bumbu. Kalau sayur apa semua tergantung selera. Karena kalau namanya siomay itu kan pilihan, bang nggak pakai sayur lah, nggak pakai kentang, nggak pakai kol segala macam ya kan. Tapi ujung-ujungnya bumbunya juga. Nah kalau masalah boomingnya itu sebenarnya memang ada ditawarin, ada TikTok lah itu mainkan. Saya nggak mau dibilang dulu, biar orang tua yang datang ngasih jual mahal ya kan. Kenapa ya, biar aja dulu. Namanya siomay ini kan makanan sejuta umat, kita bilang ya kan, bakso, nasi goreng. Tapi kalau nama-namanya yang kekinian ya macam Korea, yang lainnya sebelah ini kan kekinian. Nah ini kan perlu di follow up dulu kan, supaya nampak hitnya lah gitu kan. Ini kekiniannya ya. Kalau ini kan kayaknya udah melokal gitu ya. Iya, yang melokal lah. Makanya kalau dibilang di sini, ini kan UMKM-nya masjid nih sebenarnya. Iya betul. Nah, kalau makan juga ini siomay sampai Bandung ya. Tapi kalau siomay Bandung saya bilang siomay Medan. Kalau Medan itu kalau siomay ini kan ada variannya sayurnya, tapi ke Medan nggak suka varia asin. Nah, kalau ini kita ganti kol. Nah, itu kita tengok Berarti dari rasa dulu ya, Om. Ya, Kita rasa dulu. tonjolkan gitu kepada orang-orang supaya orang-orang tuh kayak oh iya ternyata ini enak gitu ya. Ya, terutama kita ada bukan siomay si batagor juga kan. Vaksinnya itu kita bukan bakso, tapi murni daging, tapi bukan bakso. Nah, itu hitnya itu banyak. Oh iya. Nah, dia itu. Berarti disitulah nilai utamanya. Iya, banyak batagor, banyak orang isinya bakso. Enggak, kita isi ayam, kita kukus. Ini kita nggak pakai tepung. Nah, itu hitnya itu batagor. Poin utamanya lah. Gitu. Iya, atau intinya campur di mix dengan kadang-kadang di mix dengan siomay sama batagor di mix sebenarnya. Yaudah, banyak gitu, variannya banyak. Terus Om, apa tantangan utama yang dihadapi dalam dagang Om ini lah? Kayak dalam mempertahankan ini kan apa tantangannya gitu? Kalau tantangannya dari segi mana nih? Iya mungkin entah kayak itu tadi ya, mungkin kan tadi Om mempertahankan rasa ya, cita rasa tadi supaya bisa bertarung sama pesaing yang lain. Oh gitu iya kan. banyak, memang Berarti gitu kan? memang banyak. Kalau dari ujung ke ujung kan batagor sini, siomay batagor kan ada. Cuman di sini ya di sana kan banyak yang pakai kereta ya, kayak macam kayak bakso ojek gitu ya. Kita enggak, kita memang sedikit mengutamakan rasa ya kan, rasa sama kualitas baksonya gitu. Memang bakso itu kita bakso ayam, bakso ikan kita enggak. Berarti itulah yang jadi nilainya yang bikin menonjol gitu di antara. Iya, banyak menonjol. Walaupun sedikit mahal, ya tapi saya nggak jadi masalah gitu. Yang penting kan rasa. Rasanya enak. Iya, rasa. Nih Om, kalau waktu usaha Om ini Om buat buku nggak sih, kayak pembukuannya gitu ada nggak, atau bebas gitu aja? Nah kalau kebetulan awalnya saya kan pakai buku, karena di Tokyoki kan istri saya kan sebelah Tokyoki pakai buku, saya nggak usah dulu, karena kan kita bicara kan lihat kotanya ya gitu kan, tapi kita kalau pakai pembukuan nanti kalau ada dikasih pekerja satu atau pekerja karyawan satu baru kita pakai pembukuan. Ini kan kita training lah, trial dulu selama 3 bulan 4 bulan, lihat dulu pangsa pasarnya gitu kan, kira-kira sini hitnya di mana sih gitu kan. Nah, karena terutama dari batagor sama siomay ini kan cuma mungkin saya lihat sini
sini yang lebih enak menurut saya kan enak. Yang lainnya nggak pakai kereta semua pakai. Nah, tapi mereka kalah di bumbu. Betul. Jadi Om pakai pembukuan di awalnya tadi kan. Om bisa berarti di situ Om bisa lihat dong kayak oh ternyata ini ada kenaikan nih gitu kan. Maksudnya kan lebih tertata gitu manajemennya gitu. Oh ya, kalau biasanya kalau manajemennya kan saya lihat dari ininya aja sih, bahannya aja sih. Oh, untuk apa harganya aja Ya. berarti Om di situ aja untuk memanagenya gitu Ya, ya. paling kalau yang fluktuatif itu kan ayam ya. Oh, gitu. Ayam, kalau sayur kan Tapi cabai. kalau untuk masalah pembukuan keuangannya gitu Om nggak ada ya berarti? Nggak ada, Belum karena kalau saya nunggu saya ingat gitu. Oh, gitu. Karena kalau pulang dari gede nih ya, paling saya selesai jam 12 malam. Kadang jam 1 saya tunggu, karena siomay ini makin malam makin dicari. Iya sih Om, bener saya juga suka sama siomay Ya, sebenarnya. karena ya saya yakin, karena kalau pagi deh, kalau saya buka jam 1 setengah hari kerja, karena kalau Sabtu lebih awal. Jam 3 saya buka, start pertama, begitu udah bisa baru dia muncul. Oh berarti walaupun Om nggak pakai pembukuan, Om juga sebenarnya bisa lihat dong kalau misalnya oh hari ini untungnya banyak Ya, nih. ya gitu. itu memang, karena kan kita belinya kan lihat aja, misalnya kita ini berapa kilo gitu kan. Kalau beli misalnya 1 kilo, paling untungnya bisa 100% lebih kalau habis. Berarti emang nggak ini ya Om, berarti emang nggak mesti pakai pembukuan ya gitu. Kalau pakai buku, Kalau buku untuk harga barang-barangnya aja yang ya keluar kalau hari bahan ini. kita begitu selesai habis, kita data bahan mana yang habis gitu kan, Iya, benar-benar. telur apa semua nanti kita ulah. Tapi kalau misalnya untuk penjualan Sejauh ini saya belum ada. karyawan, itu biasanya karyawan iya. catat hari ini berapa, Iya tadi benar-benar. tulis gitu. Karena saya di ownernya ya saya Iya, oh iya benar-benar. tapi orangnya pakai apa ya, karena orang ini kan ya namanya banyak ya kan, Iya, benar-benar. orang beli karena orang berdua, kayaknya kan saya sendiri. Heeh. Nah, sendiri nggak sempat buku, pernah saya coba, saya minta tinggalkan aja. Karena mungkin bagi Om, udahlah saya kan udah ngerti gitu Ya, sendiri. kan itu udah paham. Karena saya dulu hampir 3 bulan sih melihat ya. Sebenarnya saya lihat tuh melihat mangsa pasar di sini. Mana kira-kira menonjol gitu kan. Kalau saya itu ya sama aja. Gitu. Karena kita nggak terlalu besar kali, nggak mau terlalu rendah kali. Ya sedang-sedang aja lah gitu ya Om. Karena pun ya saya pulang kerja capek juga sih sebenarnya. Tapi kalau saya mau naikkan bisa aja. Bisa gitu kan. Itu. Makasih ya banyak ya Om, Iya, iya. Om Husin. Iya, Makasih Pak. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 2, Bank dan Lembaga Keuangan Digital telah selesai melakukan wawancara. Dan ditarik kesimpulan bahwa dari 10 responden yang kami wawancara, terdapat ada 8 responden yang melakukan pembukuan terhadap usahanya. Dan 2 responden yang tidak melakukan pembukuan terhadap usahanya. Dilihat bahwa yang melakukan pembukuan tersebut, usahanya lebih cepat berkembang daripada yang tidak melakukan pembukuan. Terima kasih. Cukup sekian dari video tugas wawancara kami mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Digital. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Terima kasih juga terhadap responden yang telah memberikan dan terlibat di dalam pelaksanaan tugas wawancara kami ini. Kami ucapkan terima kasih.